Blemo MC Wire. Dan sekarang gue juga mau Q&A langsung sama yang dimarahin apa nih? Pas ada satu toko mau minta itu stok koil Blemo. Iya. Nah, stoknya habis. Terus lu pernah dimarahin kagak kalau pas dia minta stok hari Senin dikirimnya minggu depan? Nah, kalau gua sih sebenarnya Gimana? ngeliat sikon. Kalau emang gua dari awal kalau udah masuk toko gua bilang sama toko, "Bang, kalau abang sisa 3 atau 4 atau 5 lah, minimal 5, kabarin gua biar gua siap-siap nih bahan. Boiler gua biar bikin lagi gitu." Jadi emang kita antisipasi. Nah, kalau emang kosong banget ya kita juga dulu mohon maaf atas ketidaknyamannya gitu, bilang ke Pep Store. Kita juga kasihlah emang servis kita yang emang produk ini benar-benar kita jaga gitu kan. Kadang gua suka kasih bonus Pep Store itu, "Bang nih sorry nih gua kemarin telat ngirim nih buat lu belum ganti koil kan," gitu kan. Tuh sampai ya gitulah awal dari nama Blemo itu. Terus perjalanan merintis dari 0 sampai ke awal itu pasti kan Dari 0 sampai ke awal, dari 0 sampai ke sekarang. dari 0 sampai sekarang itu apa ya? Lupa. Apa nih? Dari 0 sampai sekarang itu pasti kan di setiap usaha atau bisnis itu kan pasti ada halangannya nih buat Pasti, buat banyak halangan banget. nih. Apa aja tuh yang jadi halangan buat sekarang ini? Nah, banyak banget halangan dan rintangan, juga banyak banget suka duka. Sampai emang gua rasa segini gua belum puas gitu dengan apa yang ada. Masih pengen meningkat meningkat lagi. Jadi kedepannya gua bakal banyakin varian sama rekan gua nanti. Setiap kita ngeluarin varian pasti kita benar-benar habisan ngetes itu barang, ngetes itu koil sampai sejauh mana, sampai ini layak nggak nih dipasarin gitu kan. Nah, halangan rintangnya ya banyak banget bang, dari awal bahkan sempat ada yang ini juga kan nyenggol-nyenggol, cuma ya tetap prinsipnya kita jualan, kita ngenalin nih koil enak, udah lu mau beli, kalau enggak ya udah gitu kan. Mungkin di nextnya lu bisa beli sama orang gitu kan. Nah itu kejadian sama teman gue sendiri, gue tawarin nih sampai 3 kali waktu gue masih kerja di pabrik kan, salah satu pabrik di Cikampek. Gue kerja, "Bang nih koil gue gitu kan, udah lu sama lu gue kasih potongan." Cuma apa, gue udah pakai koil nih baru ganti gitu kan. Dia pas itu pakai koil apa? Adalah pokoknya koil-koil yang emang mahal gitu kan. Nah sampai beberapa kali gue tawarin, jatuh lah. Karena kan gue statusnya di situ buruh kontrak. Jadi buruh kontrak ada masa habisnya. Nah di situ gue kena PHK di zaman COVID. Belum lama sih, baru bulan Juli kemarin. Nah kontak lah teman-teman yang gue tawarin itu. "Bang, koil lu kalau beli kemana?" Wah anjir nih orang nih kan. Gue udah tawarin, nah gitu. Kadang sama kita gak mempan, mungkin sama teman-teman kita ataupun sama teman-teman mereka gitu kan. Yang lainnya? Ya, karena emang kita berani jual kualitas gitu kan. Tuh halangan yang pertama lah. Terus halangan selanjutnya sampai emang kita itu termasuk golongan yang emang apa ya? Namanya hype beast gitu. Hype beast kan karena mengikuti arus, terus juga mengikuti trending apa yang lagi ramai di pasaran. Pasti banyak lah kompetitor yang masuk. Pasti banyak. Sampai pernah senggol-senggolan sama satu daerah juga. Cuma kita cari ini jalan keluarnya biar enak gimana kan. Kita cari jalan keluarnya biar hubungan pertemanan masih baik. Terus oil kita tetap jalan juga. Terus pas pandemi kita ngatur gimana, banyak banget rintangan. Sampai mungkin ini keseluruhan ya. Pas kemarin emang salah satu senior di PEP itu mengatakan koil meretek itu Koil nggak sehat, sariawan ataupun bahaya lah gitu kan. Banyak, cuma ya sih ada apa sih dari pernah itu bulan-bulan kemarin sampai emang trending banget. Paper semuanya pasti tahu. Nah dari situ kita pun coba nguatin, wah gimana nih, apakah omset nanti menurun, apakah ini gua kehilangan papers yang emang pakai koil gua. Ternyata enggak, ternyata emang ya itu balik lagi ke awal, kita berani jual
coil ini dengan kualitas gitu, dengan kualitas, dengan harga juga yang berani bersaing. Nah, Jadi makanya pas ada berita itu sempat ngedown juga gitu ya? Apa gimana? sempat ngedown dikit, cuma yaitu adanya tim tadi saling nguatin satu sama lain, rekan-rekan udah senyap aja dulu, pasti ini mah nggak bakal lama gitu kan, pasti ini mah berjalan. Sampai kan banyak banget yang nepis isu-isu itu kan, sampai sekarang pun ya masih jalan sampai saat ini gitu kan. Terus sampai pun bahkan di luar kota, di dalam kota sendiri banyak masalah rintangan, sampai kita pun pernah ditegur karena emang mengganggu penjualan daerah-daerah lain, karena saking banyaknya minat papers di daerah itu. Apa ya, yang namanya orang kalau udah suka sama satu produk, nah dia pasti nawarin nih ke temennya, terus si temennya nawarin lagi, pasti dari situ merambat lah, sampai pun gue pernah ditegur sama salah satu daerah yang emang masuk coil gue itu ngeganggu penjualan di sana gitu kan. Sampai yuk bang cari jalan keluarnya, apakah gue mengganggu lapak atau gimana. Sampai ya mungkin ada yang gak terima juga, ada yang cukup nyimak, ada yang ini ya, cuma yang namanya dagang emang persaingan kayak gitu pasti kan. yang emang pasti apa sih, ada kontra itunya ya, pokoknya banyak banget gesekan Banyak banget di saat ya misalkan produk lu nggak diterima di daerah sini, produk lu diganggu sama orang ini, ataupun produk lu dijelek-jelekin sama satu orang gitu kan. Pasti namanya juga benar, jalan usaha itu gimana ya, menurut gua gampang-gampang susah, dan apalagi apa ya, produk vape ini, dulu vape itu belum booming sampai sekarang ya. Dulu gue juga pernah masuk grup Facebook itu tahun berapa tuh, lupa gue, kalau nggak salah tahun 2018. Kopi dulu mau. Siap. Mantap. Tahun 2018 gua kenal vape Ya. sama gue juga dulu pernah pakai Ronwire. Itu banyak banget yang hampir ada juga yang apa ya, nawarin produk sampai dia ribut sampai bawa jalur hukum. Pernah tuh, gue pernah lihat itu, buset parah banget. Tapi untung nyampe sekarang udah nggak ada, fair aja gitu kan. Yang penting berjalan aja terus, pokoknya apapun bisnisnya jalan aja terus sampai emang kita bener-bener kalau udah nggak kuat banget cari jalan keluarnya, nggak kuat banget cari jalan keluarnya. Iya, soalnya dari semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Terus gitulah pokoknya, rintangan halangan pasti banyak banget, nggak semuanya bisa gue utarain, karena kalau dijabarin ini bisa sampai 1 hari 2 hari bang ngobrolnya, nanti vlognya 50 jam nanti. Waduh, banyak banget nih. Ya enggak sih, soalnya gue juga bikin pertanyaan yang gak ribet-ribet amat sih gitu ya. Yang penting mah, tapi next kita bisa bikin video lagi, kita bisa lanjut lagi. Nah satu lagi nih, bukan satu, masih banyak sih, soalnya ini pertanyaan gue gitu kan. Dari Blemo ini dulu pas gue kerja di Pekanbaru tuh kan ya, itu belum booming pas gue pulang. Nah pas gue pulang itu ada satu teman gue nawarin nih, daripada lu pakai coil yang itu nih, saranin Blemo. Nah gue juga apa ya, pertama itu ragu-ragu mau nyoba coil Blemo itu, tapi dikarenakan gue ngeliat dia asik gitu maininnya, ngebretek gitu ya, gue jadi ikut penasaran gitu ya, gue coba lah, dan ternyata itu nyampe sekarang alhamdulillah gue udah berapa bulan tuh, udah gak dihitung lah pokoknya, sampai sekarang tetap stay di Blemo. Dan satu lagi, apa nih? Buat coil Blemo pasti orang-orang kan beda device-nya. Pasti. Ada yang Mecha, ada yang elektrik, ada yang Tesla. Nah, buat device-nya ini coil Blemo ini lebih cocok ke electrical, mechanical atau Tesla gitu kan. Nah, sebenarnya semua pertanyaan lu jawab dalam satu kata, Bang. Coba, gue pengen tahu. Jawabannya coil Blemo ini hybrid. Hybrid itu masuk kemana aja? Masuk kemana aja, karena emang awal-awal di setting buat dual coil, terus banyak juga peminat bikin single coil,
Bang bikinin dong single, bang bikinin dong single. Terus bang ini kok gue pengen masukan nih, masukan dasar tetap kita terima dong. Sampai emang gua baca ya belum saatnya kita ngeluarin varian, karena varian ini bisa dibilang hybrid. Nah, si Alien 2 Core Blemo ini, atau banyak orang bilang Baby Alien, ini hybrid. Saat dipakai di mecha itu bisa cocok banget. Kadang banyak orang yang ngakalin dikurangi lilitannya 1 biar omnya dapatnya yang rendah. Kok 1? Jadi 4. Oh, jadi 4 ya? Ini kan 5 lilit ya? Iya. 5 wrap. Nah, jadi 4. Karena dengan mengurangi 1 lilitan itu juga mengurangi nilai resistensi. Nah, banyak juga yang ngakalin gitu. Terus di single coil juga banyak. Setelah dapat survei di lapangan, terus juga masukan dari orang, bang cocok kok di single, lumayan nih, cuma nanti tetap gue juga bakal projectin buat single coil. Biar bikin buat single coil gitu. Dapat benar di single coil tuh feel-nya, flavornya dapat banget. Biar banyak juga yang ngincer resisten di single coil itu resisten rendah, biar dia bisa emang maksimal banget. Ya mungkin segitu aja ya pertanyaan dari gue, soalnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran gue, tapi nggak gue keluarin buat hari ini. Mungkin buat besok atau minggu depannya kita bakal lanjut lagi, mau lanjut Q&A lagi, tapi entah kapan itu kan, mungkin entah minggu depan atau bulan depan atau ya kedepannya lagi. Mungkin dari saat ini segitu aja, dan thank you nih buat Gue thank you banget bang. Buat pokoknya sukses selalu buat Araya Motovlog. Thank yang you. sering main, Pak user belum mau juga. Gue senang nih setiap ketemu customer, teman gue, terus siapapun itu yang pakai produk. Ya gue juga apresiasi lah. Terima kasih udah pakai produk-produk gue. Yang pasti Bretek itu sebenarnya nggak salah. Terus Bretek juga banyak yang orang bilang speedback ini. Balik lagi ke personal vaporizer-nya. Pasti. Gimana kita cara nyetingnya, terus gimana kita pemakaiannya. Kadang kalau kita Bretek dimaksimalin bener-bener overpower, itu yang ada emang bener si liquid emang muncrat-muncratan bang. Gue juga pernah kayak gitu. Nah, dulu. Jadi kalau emang teman-teman pecinta Bretek, silakan datangi webstore terdekat kalian. Sharing lah gitu, sharing biar dapat emang bang setting yang bener gimana sih bang, Bretek aman gak sih? Nah silakan sharing ke webstore yang emang udah jadi tugasnya gitu, ataupun sama papers yang udah lama nge-vape pasti dia pun tahu gitu kan. Ya, oke. Mungkin segitu dulu ya pertanyaan dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan thank you banget buat Mang Dayat dari Blemo MC Wire. Thank you banget gua juga Pak. Udah ngasih waktu buat gua Q&A masalah produknya ini yang sekarang lagi booming banget gitu kan. Ya, mungkin segitu aja dari gua untuk saat ini. Jangan lupa. Nah, buat kalian papers di luar sana, jangan lupa kalau koilnya kayak gini ya. Koilnya warna potnya putih, terus ada logonya Blemo MC Wire, ada 2021 ini Bretek Squad men. Papers wajib banget coba pokoknya asli. Ini bikin look tagihan pasti. Intinya Blemo MC Wire, coil berkualitas, Bretek tanpa batas. Gua Araya Vlog. Ciao. It's caught in the crossfire.